Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akan ketemu lagi dengan channel saya, channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya. Oke, akan di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing atau berbagi lagi ya, masih di seputaran pertanian akan ya. Terutama yang suka menanam durian yang kesulitan ya, tanamannya tidak bisa berbunga, apalagi durian yang sudah besar. Bibit biji atau juga kawinan akan bisa diterapkan cara saya seperti ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi tanaman atau pohon durian yang sudah besar kalau kesulitan untuk berbunga atau juga rontok bunganya ya, minimal 70% akan semahal apapun pupuknya tidak akan bisa berhasil sempurna ya. Tapi sekali lagi kita optimis, biarpun tidak 100% minimal 70% bisa berhasil akan ya. Oke, yang baru menemukan channel saya, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Silahkan like, komen, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar akan ya. Cepat atau lambat saya akan merespon, kita berbagi, kita sharing bersama ya, terutama di bidang pertanian ini. Oke, untuk selanjutnya jadi mohon disimak ya, untuk bahan apa saja yang saya akan buat di kesempatan atau di video kali. Untuk bahan pertama saya gunakan di sini 1 saset kecap dan 100 ml air ya. Kemudian saya tambahkan dengan 1 buah kecap ya, atau 1 saset kecap. Ini kecap biasa ya, kecap makan. Kita harus tetap optimis ya. Ada yang bilang ini mah gak benar, tapi kita harus mencoba kan. Makanya ada yang mempraktekkan dengan bahan-bahan serupa ya, tapi alhamdulillah sudah berhasil. Saya praktekkan, saya tambahkan lagi dengan bahan-bahan yang lain. Alhamdulillah agan sekali lagi, biarpun tidak maksimal 100% ya, namanya juga tanaman ya, kita hanya berusaha saja, tapi alhamdulillah 70%, bahkan ada yang 80% bisa berhasil agan. Kemudian saya tambahkan dengan 1 buah puyer, coba 1 puyer, kemudian atau bintang 7 ini tidak ditambahkan dengan bahan yang lain juga bagus, kita patut mencoba. Tapi di sini sudah saya praktekkan dengan menambahkan dengan beberapa bahan yang lain agan. Kadang-kadang bisa disebut mitos atau tidak logis, tapi kalau memang dicoba berhasil, tidak salahnya kita sharing, kita bagikan lagi ke teman-teman yang lainnya. Nah, seperti ini agan kita aduk ya, kita aduk hingga merata ini sebelum kita aplikasikan. Jadi bisa ditambahkan air lagi, dan kemudian ini tidak bisa langsung dipakai agan. Lebih bagusnya ini sekitaran 1 minggu dulu disimpan ya, biar lebih bagus. Biar kita tambahkan di sini dengan sekitaran sama ya, 2 sendok makan NPK Mutiara ini. Tapi kalau tidak ada biang organik atau pupuk organik ya, kita gunakan NPK saja sudah cukup, sangat bagus ya. Jadi ini bisa diterapkan di metode musim kemarau ya, kalau cara saya seperti ini, dan juga sangat menghemat agan. Biarpun tidak 100% tapi 70% bisa berhasil, bisa berbuah lebat. Dan juga agan bisa diterapkan sekali lagi ke pohon durian ya yang masih kecil. Misalkan kalau umur 7 tahun, 6 tahun sudah keluar bunga, bisa diterapkan, dan juga yang sudah puluhan tahun ya. Untuk tambahannya di sini saya tambahkan ya, saya menggunakan micin ya, agan micin merek apa saja, bisa micin Ajinomoto atau juga Sasa, boleh saja ya, sama. Kemudian agan untuk selanjutnya ya, di sini saya tambahkan sekitaran 1 sendok micin saja ya. Jadi bisa menggunakan Sasa atau juga merek lain. Jadi sudah ketiga bahan kita campurkan. Jadi agan bahannya sudah saya jelaskan ya. Tadi ada kecap, ada juga NPK Mutiara ya, sedikit NPK Mutiara, kemudian ada micin ya. Jadi micin ini bisa menggunakan merek apa saja. Jangan terlalu berlebihan untuk menggunakan micin, sekali lagi karena buahnya tidak akan bagus ya. Kemudian diaduk seperti ini sebelum difermentasikan ya, sebelum diaplikasikan boleh ditambahkan air sedikit lagi, diaduk, kemudian dicampurkan atau ditambah. Setelah seperti ini agan jadi boleh kita simpan dulu ya, jadi jangan langsung diaplikasikan. Dan juga untuk penyimpanannya bisa berbulan-bulan juga sangat bagus, tapi minimal ya kita simpan 10 hari saja juga sudah bagus. Jadi biar pupuknya hancur halus dan menyatu, dan juga airnya nantinya yang akan kita aplikasikan ke pohon durian. Jadi saya akan kasih untuk
Ini kurang lebih sekitaran bisa 2 pohon atau 3 pohon. Kemudian saya akan tambahkan air ya. Jadi untuk toples yang agak besar tambahkan kurang lebih 700 mg air atau kurang lebih di 1 liter ya, kurang dicampurkan dan juga kemudian baru difermentasikan. Untuk pengaplikasiannya, jadi seperti ini dulu kita fermentasikan ya agan-agan untuk ke tanaman duriannya. Nah seperti ini agan-agan. Untuk cara pengaplikasiannya boleh ke pohon durian yang sudah tua ya 10 tahun atau lebih, atau juga yang misal 5 tahun. Oke agan-agan, untuk cara pengaplikasiannya saya akan contohkan ini ke pohon durian ya, pohon durian umur 10 tahun agan-agan. Jadi selain bisa dikupas pohon durian ini, misalkan pohonnya dikupas ya, ini saya praktekkan untuk cara penyuntikan agan-agan ya. Jadi disuntik bisa menggunakan bor tapi jangan terlalu dalam agan-agan untuk cara penyuntikannya seperti ini ya. Jadi bisa dikasih sekitaran 1 cm atau 1,5 cm ya. Untuk cara penyuntikan seperti ini, karena kalau terlalu dalam bisa mati agan-agan. Jadi sedikit saja ini bisa berhasil. Dengan cara disuntik seperti ini kemudian ditutup dengan tanah agan-agan biar tidak keluar lagi ya. Jadi ini akan menyerap. Ada juga yang bisa menggunakan dengan infusan agan-agan ya. Disuntik dengan menggunakan infusan. Tapi saya di sini praktekkan cuman dilubangi dengan menggunakan paku seperti ini ya. Jadi sekali lagi ini lebih ke dari kulit ke dalam sedikit ya, sekitaran 1 cm. Kemudian disuntikan dengan bahan yang sudah saya racik, yang sudah saya jelaskan di awal. Untuk cara penyuntikannya bisa diterapkan sekitaran 2 bulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali. Jadi metode ini agan-agan atau cara seperti ini bisa digunakan di kala musim kemarau ya. Toplesnya bisa menggunakan yang sudah ada bolongnya seperti saya ini ya. Jadi tadi saya buat di toples yang di aqua, kemudian kalau aqua juga boleh bisa di bolongan agan-agannya. Tapi kalau ada bagus seperti ini, jadi mudah dan gampang. Sebesar ini kita kasih 3 titik saja agan-agan ya. Jadi 3 titik untuk cara penyuntikannya. Nah seperti ini 3 titik agan-agan. Sekali lagi jangan terlalu dalam kalau cara seperti ini. Tapi alhamdulillah agan-agan, sekali lagi biarpun tidak 100% cara seperti ini, 70% bunga durian ini tidak rontok dan buahnya juga bagus agan-agan ya. Jadi bisa diterapkan, kadang-kadang yang tidak logis agan-agan, tapi kalau ada hasilnya patut dicoba ya dengan cara seperti ini. Oke agan-agan yang baru menemukan channel saya ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, silahkan like, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.